Selamat pagi Bu Ratna. Pagi Pak Arif. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, semangat pagi. Pagi juga Ibu. Saya di sini dapat tugas untuk melakukan aksi nyata terkait dengan program Baik untuk Murid. Sebagai wakil kesiswaan tentunya Bu Ratna paling menguasai kondisi ataupun program-program yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit program kerja atau kegiatan apa saja yang sudah ada di sekolah ini yang mendukung untuk peningkatan potensi murid, Ibu. Oke Pak Arif, saya coba untuk menjawab secara singkat, gambaran secara singkatnya aja program kesiswaan yang ada di SMA Negeri 1 Kersana ini. Alhamdulillah untuk program itu sudah direncanakan, sudah diprogramkan, sudah dibuat anak-anak OSIS yang mewakili suara siswa SMA Negeri 1 Kersana itu diprogramkan dari awal tahun. Dan program yang utama itu antaranya yang sudah kegiatan rutin itu adalah program-program yang kegiatan-kegiatan yang di sekolah, misalnya seperti pelaksanaan kelas meeting ya, yang dari kelas meeting itu juga nanti akan mengambil bibit-bibit per kelas, bibit-bibit anak-anak yang berprestasi di kelas baik bidang akademik maupun non akademik. Kemudian ada juga program-program mengikuti lomba-lomba non akademik dan non akademik yang baik tingkat provinsi, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, itu juga akan dipersiapkan. Nah, setiap kegiatan lomba-lomba yang diadakan itu anak kita serahkan ke siswa, itu anak yang akan membuat proposalnya, anak yang memilih sendiri, memilah-milah sendiri, memilih, kemudian membuat proposal baru diajukan. Jadi semuanya terpusat pada siswa, kegiatan program-program kegiatan apa yang akan dilaksanakan, baik itu eskul, baik kegiatan pramuka, kegiatan rohis, kegiatan dan lain sebagainya di berbagai bidang, itu semuanya ada kegiatan, ada program-program kegiatannya. Jadi mereka punya agenda yang sudah terstruktur, kira-kira program kegiatan wajib apa yang akan dilaksanakan, dan kegiatan yang non terstruktur artinya yang dari luar, yang mana juga harus dipersiapkan. Jadi ada beberapa kegiatan yang mungkin sifatnya apa itu ya Pak, kalau mendadak itu apa namanya? Insidental. Insidental itu juga kita dari pihak kesiswaan juga pasti siap mengcover seperti itu. Artinya anak-anak sudah memiliki kemampuan untuk membuat program kegiatan yang mana ini program yang sudah wajib untuk dilaksanakan, mana yang tidak. Artinya semuanya sudah terstruktur dengan bagus, itu semuanya sudah dipersiapkan oleh anak-anak. Jadi baik itu akademik maupun non akademik. Jadi kita siap ketika harus mengikuti bersaing untuk mengikuti perlombaan atau olimpiade atau semacam itu, baik olahraga ya kan, di bidang olahraga maupun di bidang yang akademik seperti itu. Seperti kita ketahui bersama Bu Ratna, di kurikulum Merdeka ini terutama untuk kelas 10 ya Bu, bahwa yang kemudian difokuskan adalah kemampuan untuk literasi dan numerasi. Kira-kira program seperti apa atau yang sudah ada di sekolah ini Bu? Ya, itu program literasi itu memang yang utama Pak, utama kita canamkan juga ke anak-anak, karena dengan literasi itu melatih siswa ya untuk gemar kan anak-anak itu kan taunya literasi itu membaca, padahal kan nggak cuma membaca saja ya Pak. Jadi kita berselancar lewat internet dan sebagainya. Nah, program yang kita canamkan itu salah satunya jadi satu, kita setiap setiap pagi sebelum KBM dimulai, kita juga ada mujahadah, kegiatan mujahadah, di mana itu salah satu kegiatan di mana itu setiap pagi dari hari Senin sampai Jumat, kecuali kalau ada upacara berarti tidak ada, itu kita mengadakan mujahadah bersama, pembacaan ayat Al-Quran, di mana kita bagi menjadi 2 kelompok juga. Satu kelompok kalau ada yang tidak bisa kurang membaca Al-Quran, dikumpulkan untuk di masjid itu ya. Itu ada beberapa guru yang mengelompok itu untuk anak-anak yang kurang bisa membaca Al-Quran. Jadi ada kegiatan mujahadah 20 menit. Jadi jam 7 kurang 10 sampai jam 7 lebih 10 itu dilaksanakan di lapangan. Kemudian ada juga
kegiatan-kegiatan yang ini ketika ada bulan bahasa misalnya, nah kita mengadakan lomba literasi di mana setiap siswa itu diberi bacaan ya Pak, diberi bacaan, diberi atau mengambil buku di perpustakaan untuk ada lomba-lomba literasi, mengungkapkan kembali, dikasih waktu anak untuk membaca buku, menguasai satu buku, nanti mengungkapkan kembali isinya nanti dilombakan seperti itu. Bahkan kita juga ini ada program yang insya Allah akan kita laksanakan segera, di mana per kelas itu ada pojok literasi. Kita menyediakan buku-buku di belakang di setiap kelas gitu Pak. Nanti ini sudah diprogramkan kita untuk nanti tinggal pelaksanaannya aja. Ini yang kebetulan tahun kemarin memang belum Pak, tapi ini tahun ini akan kita laksanakan. Jadi kita menyediakan ada rak buku di setiap kelas untuk pojok literasi. Nanti akan jadi sebelum pembelajaran dimulai, nanti anak untuk melaksanakan kegiatan literasi. Kemudian kita juga untuk penggunaan HP juga kita kontrol, dalam arti kita memaksimalkan. Jadi kita bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, wali kelas, dan semua elemen yang ada di SMA Negeri 1 Kersana, terutama Bapak Ibu gurunya, itu mengarahkan anak supaya HP itu benar-benar berfungsi maksimal. Jadi benar-benar kita memanfaatkan supaya tidak berselancar kemana-mana. Artinya kita gunakan untuk literasi. Misalkan pada saat HP itu untuk pembelajaran. Kalau ketika anak tidak kita sebagai guru itu tidak memanfaatkan HP, maka HP dikumpulkan untuk supaya anak tidak terganggu. Tapi ketika kita mau membutuhkan HP, maka anak silahkan memberi HP, tapi kita beri panduan untuk digunakan sebagai googling semacam seperti itu yang berhubungan dengan mata pelajaran. Jadi mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi yang akan disampaikan Bapak Ibu guru itu melewat internet dan sebagainya. Jadi terkontrol penggunaan HP. Jika tidak digunakan maka HP dikumpulkan. Seperti itu ya, masih banyak sebenarnya, tapi intinya seperti itu. Artinya literasi kita sangat mendukung. Bahkan anak-anak kita juga pernah memanggil itu kita bikin artikel yang anak-anak antologi puisi ya, itu anak-anak juga pernah kita anak-anak untuk membuat puisi dan dilombakan, yang dari puisi anak-anak itu yang terbaik itu kita jadikan kumpulan puisi ya, antologi puisi untuk diterbitkan menjadi suatu buku. Jadi kita sudah menghasilkan buku antologi puisi hasil karya dari siswa-siswi. Bahkan anak-anak juga ada yang sudah menghasilkan cerpen ya Pak, membuat cerpen, kemudian jadi menghasilkan buku Pak. Jadi sebenarnya anak-anak itu antusias sekali untuk pengembangan dari bidang literasi ini. Bahkan Bapak Ibu gurunya juga berlomba-lomba untuk menulis buku juga, menulis artikel juga dan sebagainya. Jadi saling bahu membahu, saling mendukung, semangat sekali ke dalam bidang literasi. Karena bagi kita motonya adalah buku itu kan jendela dunia, gitu ya Pak. Ada lagi Pak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali. Semoga bisa bermanfaat dan sama-sama Pak Arif. Kita lebih nanti ke depannya bisa mempersiapkan program untuk murid yang lebih baik lagi. Siap. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama. Untuk awalan aja Bu, kita kan berada di Guru Merdeka. Di kurikulum Merdeka sendiri kita fokus di literasi dan numerasi untuk meningkatkan itu. Sebagai guru bahasa Indonesia, terutama sebagai ujung tombak tentunya untuk meningkatkan literasi, pandangan Bu Cita sendiri bagaimana kondisi minat baca atau kemampuan literasi siswa sekarang ini? Ya, kalau menurut saya literasi itu kan sebetulnya lebih ke memahami dan memaknai apa yang dibaca oleh siswa. Ya, mengenai literasi di sini saya lihat masih belum maksimal. Alasannya kenapa? Pada saat pembelajaran itu karena bahasa Indonesia kan kebanyakan teks ya, jadi diharuskan siswa itu lebih pembelajarannya itu lebih dominan ke
baca. Nah, pada saat proses pembelajaran itu minat dari siswa kalau dilihat keseluruhan ya, dari semua 9 kelas yang saya ampuh itu kurang lebih 70% yang minat bacanya baik ya, itu ya, seperti itu. Kalau yang selebihnya itu masih kurang, karena memang faktornya adalah mereka masih nyaman dengan main ya, contohnya game dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai salah satu PR buat saya, khususnya sebagai guru bahasa Indonesia, bagaimana memotivasi mereka untuk lebih literasinya dimaksimalkan. Nah, kemudian dari saya sebetulnya sudah memiliki saran ya untuk sekolah, apalagi untuk pembelajaran itu adanya jadi pada saat pembelajaran itu saya memiliki model ya, metode atau model pembelajaran, yaitu mereka diwajibkan membaca 1 buah buku fiksi ya dalam estimasi waktu pembacaan mereka itu 1 minggu. Kemudian setelah mereka membaca, maka tugasnya adalah membuat sebuah laporan baca ya. Situ ada tabel laporan untuk program membaca mereka. Hanya saja pada saat kegiatan tersebut dilakukan atau dilaksanakan, memang belum sepenuhnya maksimal, karena yaitu minat baca mereka masih kurang. Jadi ini masih menjadi PR saya untuk pembelajaran berikutnya. Dari pengalaman Ibu sendiri ya Bu, dari sekolah lain ataupun teman main, taman baca ataupun apapun itu, kira-kira sebenarnya kita itu butuh program seperti apa sih biar anak itu mau membaca, mau pergi ke perpustakaan gitu? Menurut saya program ya, ini kalau program berarti itu harus dikaitkan dengan dukungan dari sekolah juga. Betul ya, ekstrakurikuler ataupun yang lainnya gitu. Ya, ekstrakurikuler, kalau ekstrakurikuler ada yang mengacu ke literasi, contohnya aja KIR atau sastra juga bisa. Ekstra sastra juga ada, cuman kalau sastra lebih ke seninya, ke seni. Belum ke kemampuan literasinya gitu. Belum. Kalau KIR mungkin lebih ke literasinya, karena ada di programnya itu kalau memahami, kemudian observasi, lebih ke observasi, kemudian menganalisis suatu bahan, kemudian nanti disimpulkan ya, dievaluasi, kemudian dijadikan sebuah laporan. Nah, dari observasi itu kan mereka butuh adanya referensi ya, yang nantinya hasil akhirnya kan bentuknya laporan. Nah, dari situ bisa sebagai sarana mereka dalam mencari atau memotivasi untuk berliterasi. Oke. Untuk fasilitas sendiri kayak seperti perpustakaan, menurut Ibu bagaimana kondisinya? Kalau fasilitas perpustakaan cukup baik ya di sini ya, karena setiap modul pembelajaran yang dibutuhkan siswa sudah terpenuhi. Selain modul Bu, barangkali koleksi bacaan selain modul pelajaran? Ya, kalau masalah buku selain pembelajaran ya, saya lihat masih kurang ya, karena pernah saya dengar
beberapa siswa itu menanyakan ke saya untuk contoh modul novel yang mereka inginkan atau yang mereka cari itu di perpus tidak ada, dan itu pun kebanyakan novel-novel yang sudah lama, contohnya saja novel yang dari karyanya dari Rata itu Laskar Pelangi. Kemudian untuk novel-novel yang mungkin yang sekarang itu belum ada gitu, makanya dari pertanyaan siswa itu mudah-mudahan sekolah bisa memperbanyak dan memenuhi ya buku-buku yang memang itu menjadi acuan kita dan minat baca siswa itu ada, tentunya dari novel itu. Menurut Ibu, seberapa penting Bu skalanya 1 sampai 10 literasi itu? Dari 1 sampai 10? Masih 50% lah. 50%. Masih 50%. Kalau seberapa penting level 1 sampai 10? Literasi itu seberapa penting untuk anak? Menurut saya? Iya, untuk anak. 10%. Jadi harus semua menguasai. Iya, Pertanyaan terakhir Bu, singkat saja. Kira-kira dibutuhkan nggak ekstrakurikuler yang fokus ke peningkatan literasi dan numerasi? Kalau dibutuhkan sih iya, cuman kita melihat kondisi realitanya seperti apa ya. Jadi anak kan kalau misalkan lebih literasinya lebih lebih ke literasi misalkan ya, lebih ke literasi mungkin agak jenuh juga. Jadi mungkin literasinya ada juga didukung dengan adanya prakteknya, dikombinasikan dengan kegiatan lainnya. Misalkan sanggar sastra ya, ada literasi mengenai cipta puisi. Nah di situ kan mereka harus banyak membaca referensi dari puisi-puisi karya sastrawan. Nah kemudian nanti dipraktekkan, mereka membuat puisi dengan tema terserah mereka diekspresikan. Namun acuannya adalah dengan referensi itu. Nah maka mereka mungkin tidak akan bosan. Oke, terima kasih Bu Citra atas waktunya. Kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pentingnya literasi untuk anak-anak. Semoga literasi di sekolah kita semakin baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Citra. Sama-sama. Oke anak-anakku, Bapak akan bertanya, kita akan berdiskusi terkait dengan program yang ada di sekolah, kegiatan yang ada di sekolah ini, sejauh mana telah membantu kalian dalam meningkatkan literasi dan numerasi. Literasi sendiri adalah kemampuan tidak hanya membaca, tapi memahami isi bacaan dengan baik. Makna-makna yang terkandung dalam sebuah bacaan bisa dipahami. Sedangkan dengan numerasi itu terkait dengan data-data yang disampaikan dalam bacaan. Misal ada sebuah buku menceritakan tentang kondisi ekonomi, pasti di situ ada angka-angka yang harus kita pahami bersama. Nah, kaitan dengan literasi dan numerasi itu satu paket. Pertanyaan pertama, selama ini kalian sudah aktif di kegiatan apa saja yang ada di sekolah? Saya Rohis, Pak. Roy Rohis. Inasa? Saya juga Rohis sama agrokultur. Sama agrokultur. Kalau Okta sudah aktif di mana? Saya tadi belum ikut ekstrakurikuler. Belum ekstrakurikuler. Kalau Hendy sendiri? Kalau saya sedang aktif di bank sampah. Sedang aktif di bank sampah. Luar biasa. Dari yang ikut di ekstrakurikuler, bagaimana? Apakah ekstrakurikuler apa yang bisa membuat kalian kemampuannya bertambah dengan mengikuti ekstrakurikuler? Ya dari saya sendiri kayak Rohis kan, setiap minggunya tuh ada kayak kajian itu loh Pak, kajian marhaban itu kan kayak setiap itu baca Al-Ghazali gitu kan. Kalau kita gak bisa baca mungkin
kayak lebih lancar lagi baca lebih sensitif lagi. Oke. Kalau Inasa? Saya juga tadi rotis dan ada program mingguan juga sama, tapi yang beda yaitu kementerian. Jadi kementerian itu kita dapat jelasin materi dari anggota rotisnya ke kawan, ke teman-teman, kayak kajian dakwah gitu. Jadi meningkatkan kemampuan. Dari Bank Sampah sendiri kami mengumpulkan sampah dari kelas-kelas yang sudah mengumpulkan sampah-sampah plastik untuk didaur ulang. Sudah sih, cuma segitu. Kemudian ada lanjutannya nggak di bank sampahnya itu ngapain aja nih? Ada pemilahan dan penjualan? Di bank sampah itu ada pemilahan dan penimbangan untuk kelas-kelas yang sudah mengumpulkan sampah-sampah plastik untuk didaur ulang. Dan uang penjualannya nanti dikemanakan? Uang penjualannya nanti, uang penjualan apa itu? Yang sampahnya ini? Oh, yang sampah. Uang penjualan sampah itu biasanya dikumpulin dan buat beri hadiah kelas-kelas yang sudah berusaha menjaga kebersihan kelasnya. Dan kelas nanti dapat uang juga enggak? Dapat dari tabungan. Dapat dari tabungan bank sampah. Oke. Dari sedangkan Okta sendiri ya Tak, yang belum tadi ikut ekstrakurikuler, kenapa alasannya belum mau ikut Tak? Karena susah gitu Pak untuk memanage waktu. Karena kan kalau ekstrakurikuler harus pulang sore banget. Iya betul. Kadang kalau libur juga harus berangkat. Betul. Kadang ada yang Apa kegiatan di rumah sudah cukup penuh Tak? sibuk Pak. Sudah sibuk. Oke. Dari sekian banyak ekskul yang sudah diikutin, kira-kira nih bisa salah satu saja hal positif yang bisa diperoleh dari program yang ada di sekolah ekstrakurikulernya. Mujahadah ya? Mujahadah. Dari mujahadah bisa belajar untuk apa saja? Di ngomong untuk mengaji gitu Pak, dibiasain buat baca Al-Quran tiap harinya gitu kan. Baca Ya, Quran. mulai kegiatan belajar kan baca Quran dulu. Oke. Kembali lagi ke literasi dan numerasi. Kita kan di kurikulum Merdeka sangat menekankan literasi dan numerasi. Menurut kalian sendiri, fasilitas di perpustakaan untuk bisa meningkatkan literasi numerasi kalian bagaimana? Apakah sudah cukup representatif untuk sebuah perpustakaan atau memang perlu ada penambahan bahan bacaan? Sudah cukup. Bisa ditambahin lagi buku-buku apa gitu. Kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang kayak sebenarnya novel atau apa, novelnya ngisi kayak tentang sedikit pelajaran atau yang penting kayak biasa untuk membaca dulu sedikit-sedikit gitu kan Pak. Siapa tahu jalur ke materi yang lain atau pelajaran gitu Pak. Jika kalian nih disuruh membuat sebuah program yang berkaitan dengan literasi dan numerasi, kira-kira bentuk program seperti apa nih yang kalian inginkan? Terbayang nggak? Kalian pernah dengar taman baca, pojok baca seperti itu? Pernah. Yang mana setiap kelas ada perpustakaannya sendiri. Jika hal itu diterapkan di sekolah ini bagaimana? Sih kayak kurang sih masalahnya kayak ya takut buku-bukunya malah tambah rusak gitu Pak. Bukunya hilang. Tetapi kan kita sama-sama memahami ya, kalau perpusnya jauh dengan kelas kita agak, apalagi yang waktu istirahatnya cuma sebentar, kita tidak sempat untuk ke perpustakaan. Kira-kira nih program apa lagi yang bisa meningkatkan minat kalian belajar? Bapak kasih ambil contoh ya. Misalkan ada sebuah kegiatan bersama antar eskul yang sudah ada, jadi kalian tidak perlu mengikuti eskul lagi, tetapi kegiatannya kita berfokus pada peningkatan diri di bidang literasi dan numerasi. Setuju ya? Kalau kegiatannya semacam bedah buku, khataman buku, kita bareng-bareng, misalkan ada salah satu anak yang ditugasi untuk menghatamkan buku, setelah hatam kemudian mempresentasikan ke teman-teman dan seterusnya. Kalian apa tertarik?
sebelum Bapak akhiri, apa yang membuat kalian malas membaca dan apa yang membuat kalian semangat untuk membaca? Yang bikin malas itu bacanya banyak banget. Banyak, halamannya banyak, tebel. Kalau yang buat semangatnya, tertarik baca? Kayak kalau kita tuh kayak anak-anak sih, tapi kayak kalau semua buku isinya bacaan semua kayak udah ngeliat aja kayak udah males baca gitu Pak. Kayak harus warna kayak warna atau gambar atau apa gitu. Ada animasinya. Iya. Sekarang itu kan serba digital ya. Kalian lebih suka membaca buku dalam bentuk fisik atau membaca buku di HP? HP. Ada yang HP, ada yang fisik. Hendy kenapa lebih suka ke HP, Hen? Lebih praktis, Pak. Bisa dibawa kemana aja? Iya. Kalau yang fisik buku? Mata kita juga kayak lebih sehat gitu Pak kalau baca buku. Lebih sehat. Daripada baca HP kan kayak baca di HP kayak cerah banget. cerah banget gitu. Kayak minnya tuh lebih kayak apa ya? Apa namanya? Relatif min tuh lebih banyak gitu loh Pak. Cepat minnya. Iya. Oke. Dalam 1 bulan kalian berapa kali nih khatamin berapa buku? Kalau di yang masih ya dulu kan di pondok kan masih kayak ada novel gitu Pak. Kadang sebulan 1 buku gitu. Sebulan 1 buku. Iya, kemarin kan kayak yang lagi baca aplikasi baca buku di HP Pak. Iya. 1 bulan bisa 2 atau berapa? Saya 2 buku khatam ya. Khatam. Tetapi memang lebih tertarik ke buku bacaan yang fiksi ya, bukan modul pelajaran. Iya. Kalau saya modul sih Pak, Lebih ke modul. Modul pelajaran yang menarik ya seperti apain? yang biologi, yang saya minat di pelajaran itu Pak. Yang saya Yang minat. saya sukai pelajaran itu. Oke. Bapak kira itu saja dulu yang kita perlu diskusikan hari ini. Nanti barangkali ada yang perlu Bapak tambahi, nanti kita ketemu lagi di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Untuk minat baca di sini ya memang sebenarnya kurang sih, karena di sini kebanyakan buku paket. Untuk buku fiksi dan buku-buku lainnya yang anak-anak butuhkan kadang-kadang kurang memenuhi. Tapi kita juga lagi mempersiapkan untuk menambah buku fiksinya, tapi sekarang alhamdulillah sudah lumayan banyak. Jadi anak-anak juga untuk fiksinya ada bervariasi yang dibutuhkan anak-anak. Jadi anak-anak juga suka untuk baca di sini karena sekarang sudah lebih banyak buku fiksinya dibanding buku paketnya. Ya di samping buku fiksi juga anak-anak juga buku pelajaran juga untuk menambah pengetahuannya. Jadi lumayan untuk kedepannya mungkin saya juga akan menambah buku fiksi untuk anak-anak biar betah baca di perpustakaan ini. Selain koleksi yang mungkin mau ditambah, Mbak, apakah ada program khusus dari perpustakaan agar anak-anak mau datang ke perpustakaan untuk membaca? Rencana saya sih sebenarnya program ini udah lama, tapi belum berjalan ya. Kedepannya saya kepenginnya biar anak-anak lebih sering datang ke perpustakaan, kepengen mengadakan ajang yang untuk kayak perpustakaan kan untuk memberi penghargaan yang sering datang ke perpustakaan untuk siswa seperti itu. Jadi rencananya seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak juga jadi semangat untuk baca di sini. Itu aja sih.